Kini rumah Abdullah Deng Sirwa di Kampung Tidung Mariolo telah dipugar dan ditempati keturunannya. Di depan rumah ini terdapat panggung rakyat yang setiap hari kemerdekaan Indonesia digunakan untuk memperingati perjuangan para pejuang kemerdekaan. Kini kampung ini sedang bertahan dari arus modernisasi. Di tahun 1990-an, sepanjang jalan utama Tidung Mariolo, masih banyak sekali rumah asli etnik Makassar. Seiring perjalanan sang waktu, pemandangan itu pun sudah mulai jarang ditemui. Rumah panggung adalah rumah asli warga Makassar. Kubu-kubu tingkatan atap rumah menunjukkan tingkat kebangsawanan pemilik rumah tersebut. Rumah dengan satu kubu menunjukkan kaum petani biasa. Rumah dengan dua kubu menunjukkan kaum menengah. Sedangkan rumah dengan tiga kubu menunjukkan kaum bangsawan. Ayah Deng Sirwa, Yusuf Deng Ngawing, adalah seorang kepala kampung di Mapala yang merupakan pejuang yang turut menentang penjajahan Jepang dan Belanda. Sikap perjuangan tersebut ternyata diwarisi oleh Deng Sirwa. Beliau itu, masa kecilnya beliau itu ya begitulah. Dia kan masuk, dia salah satu adalah pondasi keagamaan dia, masuk dia pendidikan agama. Karena pada waktu itu yang bisa masuk katanya sekolah itu hanya dikategorikan anak-anak raja ya. Ya, itu pada waktu revolusi itu, ya, waktu zamannya itu, karena dia salah satu anak kepala kampung, kampung Mapala di sini. Yaitu bapaknya Yusuf Deng Ngawing, yang sementara diabadikan juga namanya, salah satu. Jadi pada saat itu beliau memang gigih memperjuangkan agama, ya itu. Masih kecilnya dia termasuk pendidikan agama, ada namanya itu pendidikan dasar agama ya, mu'allimin di Jongaya, gitu. Akhirnya berlanjut sampai ke Milo, ada itu pendidikan agama. Di Milo itu bukan salah satu SMP apa yang itu, Milo namanya itu, waktu revolusi itu katanya. Akhirnya beliau sampai remaja tetap memperjuangkan itu agama, agama Islam, apa pendidikan, bahkan berkecimpung dia mendidik sebayanya semua untuk menjadi memperkuat agama, gitu. Jadi waktu remaja tetap bergabung dengan pemuda, akhirnya sampai remaja bergabung dengan pemuda-pemuda 45 begitu. Berjuanglah sebagai memperjuangkan kemerdekaan gitu. Ketika beranjak remaja, ia melanjutkan pendidikannya di Maulimin Muhammadiyah Jongaya untuk memperdalam ilmu agama. Tidak puas mengenyam bangku pendidikan di Maulimin Muhammadiyah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah Belanda atau disebut MULO. MULO adalah sekolah khusus milik Belanda untuk anak-anak Belanda dan pribumi keturunan bangsawan. Deng Sirwa adalah salah satu siswa di sekolah tersebut. Ia membagikan ilmu yang didapatnya kepada warga yang tidak bersekolah. Ia bahkan menggunakan kolong rumahnya sebagai kelas untuk mengajar. Setiap sorenya, ia meluangkan waktu untuk mengajar ngaji dan ilmu agama. Pada masa penjajahan, rumah Abdullah Deng Sirwa lah yang dijadikan markas dan tempat mendapatkan makanan serta obat-obatan bagi para pejuang. Alhasil, Abdullah Deng Sirwa tumbuh menjadi sosok pejuang dan petarung yang kuat dan gigih untuk melawan Belanda. Belanda akhirnya menjadikannya target utama, hingga akhirnya Abdullah Deng Sirwa ditangkap selama setahun. Ia bahkan ditembak oleh Belanda. Namun nasib baik berpihak padanya. Konon ketika ditembak, tembakan tersebut tak mengenai tubuh Abdullah Deng Sirwa.